Haleluya, puji Tuhan. Selamat. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya bersyukur ya, kali perdana ya, kali pertama saya ada di tempat ini. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Boleh lihat samping kiri, samping kanan. Katakan kau dahsyat. Luar biasa, senang sekali bisa ada di tempat ini. Ya, berjumpa dengan Pak Gembala, dan semua keluarga besar yang ada di sini. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Terima kasih, dan sedikit saya perkenalkan diri ya. Kalau tidak dikenal, pasti sayang katanya. Ya, kalau sudah dikenal pasti disayang gitu. Haleluya. Ya, nama saya Weni Calvin Sambuaga. Ya, Weni Calvin, boleh panggil Weni, boleh panggil Calvin. Mak Sambuaga itu marga saya. Kalau sudah ada marga pasti antara Medan atau Sulawesi ya. Ya, Indonesia Timur ya. Kayak Sulawesi, Manado asalnya. Orang Samoa Basudara. Ada orang Manado di sini? Oh, puji Tuhan. Ya, tong deng tong kita namanya. Ya, saudara. Haleluya, orang Samoa Basudara. Dan ya, saya punya anak 2, istri 1, tidak boleh dibalik saudara ya. Haleluya, bahaya itu saudara ya. Dan anak saya yang paling tua 15 tahun, yang kecil itu 5 tahun, antara 9 tahun saudara ya. Tapi puji Tuhan, kami dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya lebih bergerak dalam penginjilan. Saya juga buka komunitas, dan itulah yang saya melayani kurang lebih 20 tahun saya melayani. Hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam masa pelayanan. Sekalipun dari semenjak muda saya sudah melayani Tuhan. Walaupun ada proses demi proses, mau coba lari, tapi kalau memang panggilan Tuhan nggak bisa kemana-mana. Ya, haleluya. Mau coba mau kemana Tuhan memang ya khusus ya. Kalau Tuhan mau panggil khusus memang harus totali. Sampai pada titik saya pernah bekerja. Ya, satu sisi ada beban Tuhan, satu sisi ada kebutuhan. Ya, kita masih nampak toh, masih daging, gak ada yang bilang kita masih nampak, masih ada kebutuhan. Tapi seiring dengan itu saya coba bekerja sambil melayani, kan baik juga. Tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma karena Tuhan panggil saya secara khusus seperti ini, jadi saya coba sambil memang bekerja sambil melayani. Tapi kenyataannya ada yang kosong di diri saya. Secara finansial saya terpenuhi, tapi ada satu sisi yang kosong di hati saya. Dan itu hanya Tuhan yang bisa isi buat saya. Sampai satu titik dalam kesenian perenungan saya, Tuhan bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Ya, Tuhan bilang seperti ini di hati saya. Ya, bukan berarti saya sok-sok rohani yang enggak ada saudara ya. Tuhan suara yang begitu kuat di hati saya begini, kamu nggak cukup buat berdoa buat generasi, tapi kamu harus turun ke generasi. Amin. Wow, nggak gampang. Ketika saya dengar hal itu kuat di hati saya tahu harga yang harus saya bayar. Setuju katakan kan? Memang semua sih pun udah bayar, keselamatan sudah dibayar Tuhan. Tapi ingat, kalau dalam pergerakan pelayanan ada harga yang harus dibayar oleh gereja. Kok sepi harganya? Sepi harganya. Kita cuma pintar nyanyi kan? Kadang-kadang berapapun harga yang harus ku bayar, sampai nangis pun merintih-rintih kalau ngomong. Ya, ku kan tetap setia. Walaupun overdone lagi. Ya, kadang-kadang seperti itu kan? Benar lah, benar betul. Ya, itulah kenyataan. Kenyataan yang terjadi. Dan sampai itu titik saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Saya lepas dan saya bekerja. Dan saya tahu upah hamba Tuhan 30 hari. Dan saya harus berjalan dalam kapasitas iman. Bukan dalam kapasitas kemampuan, kekuatan, sekalipun tidak punya kekuatan. Dan Tuhan selalu mendidik saya, mengiring saya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya melayani berbagai macam latar belakang orang, mulai dari bawah sampai atas. Ada berapa banyak pengusaha juga saya layani. Bahkan mereka pernah bilang, Pak, kalau ada apa-apa, jangan sungkan. Sampai mereka bilang, tapi apa yang terjadi saudara? Saya tidak pernah mau mengandalkan siapapun selain Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, mau sesulit apapun musim yang sedang saya hadapi, saya belajar untuk menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Berdarah-darah mereka. Enggak mudah. Sudah mungkin ya saya masih ingusan, masih bocor-bocor orang ada bilang. Tapi proses yang Tuhan bentuk saya membawa kepada percepatan itu enggak mudah. Enggak mudah. Saya kalau berdiri berteori itu kan gampang. Khotbah itu gampang. Kita sekolah teologi
dia aja sumber, dan sekarang literasi terlalu tinggi, terlalu banyak. Sudah buka YouTube, podcast semua, ya kan Pak? Ya semuanya sudah mencari literasi terlalu banyak hari ini. Tapi untuk berjalan seperti apa yang kau khotbahkan itu nggak mudah. Bahkan mengkhotbahkan apa yang kau hidup itu nggak mudah. Setuju katakan amin? Dan saya belajar untuk melakukan hal itu. Sampai detik ini saya terus berjuang. Supaya apa? Ketika saya ada di mimbar, saya nggak jual obat. Kamu tuh jual obat? Saya jual, saya nggak pakai. Benar nggak? Setuju katakan amin? Memang agak unik kalau undang saya, ya. Karena Anita pasti udah tahu, ya. Saya itu orang yang kalau di mimbar, sorry, saya harus ngomong dari awal. Saya itu tidak pernah membangun kenyamanan di mimbar. Saya tidak pernah membangun kenyamanan di mimbar. Maksudnya, tahu kan membangun kenyamanan di mimbar? Mengkorbankan apa yang disukai oleh jemaat. Saya mengkorbankan apa yang disukai Tuhan. Kadang-kadang kalau saya diundang, resikonya mungkin itu kali pertama dan kali terakhir. Apa boleh buat? Karena Tuhan yang memelihara saya. Setuju katakan? Jadi jangan heran kalau ada something-nya. Karena kalau Tuhan menegur kita, berarti Dia dikasih. Setuju katakan? Mumpung pelayanan di sini awal, ya pergerakannya apa butuh harga yang mahal, saudara. Tak mudah. Ini menjadi konsentrasi kita. Tantangan kita kan gereja di mana-mana. Jakarta apalagi, ya. Jakarta panggilan saya lihat kondisi gereja. Saya ada dalam satu organisasi dan kita tahu bukan menjelekkan organisasi. Kita tahu karena memang gereja itu bengkel, bukan kumpulan orang kudus, tapi kumpulan orang rusak yang mau dibenerin. Amin. Setuju katakan? Kadang-kadang orang melayani pun disorientasi di dalamnya, cari pengakuan, popularitas. Gak salah itu terkenal. Tuhan tak anti terkenal. Tuhan tak ganti populer. Dia tak anti. Tapi bagi kita yang melayani jangan disorientasi. Tujuannya hanya Yesus. Setuju katakan amin? Amin. Tuhan selalu bergerak. Saudara tahu saya datang di Jakarta, Tuhan bentuk saya sampai pada titik ada satu gereja yang pernah tawarin untuk saya berpelayanan. Dijamin semuanya. Tapi di hati saya berbicara begini buat saya. Padang gurun pun akan jadi kebun buah-buahan. Saya nggak terima. Satu sisi saya pikir itu udah yang terbaik di Jawa Papua. Ya kalau saya sih masih oke lah. Saya jalan sendiri puasa terpaksa. Saya jalanin puasa terpaksa loh. Bukan gelap. Ya. Saya jalan waktu saya mengalami proses karena menolak kali itu saya pikir Tuhan jangan saya salah dengar. Jangan saya dengar keakuan saya, bukan saya dengar suara Tuhan. Proses demi proses terjadi sampai pada titik saya harus puasa terpaksa dan itu terjadi berkali-kali. Bukan cuma satu kali. Dan apa yang terjadi? Yang kasih makan saya tahu bukan orang Kristen, tapi bukan karena yang mengemis. No. Ketika saya tutup puasa, saya pikir saya nggak mau lanjut lagi karena puasa terpaksa. Saya akhir dan lanjut. Memang ada beras segenggam. Satu mangkok orang Nando bilang, buat siapa? Saya mau bikin bubur buat anak saya. Tapi kan cuma buat saya. Artinya saya mau minum, saya mau puasa lagi. Detik saya ambil, tunggu berapa saat, pintu saya diketuk. Makanan kita, saudara kita. Saya ambil, terima kasih bla ya. Singkat cerita saya masuk dalam, saya pegang itu makanan, saya nangis. Nangis bukan mengasihani diri saya. Bukan, saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya jika saya sempat melakukan puasa. Jika saya sempat, kami mulai ada peperangan dalam batin saya, jangan salah. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib terjadi. Itu terjadi nyata dalam hidup saya. Nyata banget Tuhan buktikan. Dan sampai saat ini saya bisa kemana-mana. Bukan karena semuanya sendiri dengan proses karena Dia Tuhan atas proses. Setuju nggak? Dia Tuhan atas proses kok. Tuhan bisa bekerja dalam hal yang lain. Tuhan bisa pakai semuanya. Tapi Dia itu Tuhan atas proses. Kenapa saya bilang Dia Tuhan atas proses? Karena Dia Tuhan. Keselamatan boleh saja Dia cuma bersabda selamatlah. Selamat semua orang. Dia Tuhan kok. Tanpa harus melalui proses salib. Boleh dong. Iya Tuhan bumi langit dan bumi aja itu jadi. Tapi kenapa Dia memilih jalan sana? Dia tahu ujian demi ujian mendatangkan kekuatan, menjadi
Setuju katakan amin? Supaya nggak jadi gereja gampangan, disorientasi melayani. Orientasinya hanya Tuhan, orientasinya kemuliaan bagi Tuhan. Setuju katakan amin? Siapa yang mau ditinggikan? Itu teologi kenosis kita. Ya, mau jadi tinggi, ya harus siap turun. Supaya belajar teologi tahu, teologi kenosis namanya turun. Yang mau tinggi, mau naik, dia harus turun merendahkan. Haleluya. Kadang-kadang kan kita merendahkan di atas gunung, toh. Haleluya. Jadi saya kalau pelayanan kemana-mana, saya tak perlu kami masuk ke pedalaman pun, apapun yang terjadi saya lakukan. Ya, mau di hotel berbintang, tak berubah ini suasana hati. Ya, mau di tempat yang berbintang-bintang pun boleh. Tahu kan berbintang-bintang, kita ada di hotel berbintang, tak berubah situasi perasaan. Ya, bahkan ketika meratapkan bintang-bintang pun enggak berubah. Tahu kan? Kalau di pedalaman bukan hotel berbintang-bintang. Enggak ada masalah, saudara. Setuju katakan amin? Karena itu hari ini saya datang di sini bukan untuk menggurui saudara. No. Saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. No. Kita mau sama-sama share bagi kita untuk kita maju dalam Tuhan. Setuju katakan amin? Oke, ada slide-nya. Saya ingin bahas tentang ini, berjalan dalam dimensi supernatural. Sama-sama baca saudara. Berjalan dalam dimensi supernatural. Penting ini bagi gereja karena fasilitas ini diberikan atas gereja. Supaya apa? Saya selalu bilang gini, gereja ditentukan, takdir gereja adalah berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory. Setuju katakan amin? Itulah takdir. Kata takdir, nanti takdir itu ketentuan. Ketentuan Tuhan sebenarnya atas gereja adalah berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang saya maksud berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan bukan berjalan kepada kemewahan diratakan. No. Bukan soal finansial, bukan soal jabatan, bukan. Bicara berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan begini maksudnya. Ketika engkau punya masalah, engkau menyikapi itu sesuai cara pandang Tuhan dan engkau menang. Karena sebenarnya takdirnya kan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi ada banyak gereja yang tidak mengalami kemuliaan. Masalah cetek, muntaber, mundur tak berpindah. Hari ini ke gereja, besok udah tak kemana, tak kembali jadi bingung. Udah berdoa Tuhan tolong dia jauh. Ya kan? Haleluya. Di sini kan ke depan akan lebih banyak lagi dalam nama Yesus. Saudara akan jumpa dengan orang-orang. Kan yang datang di sini orang yang akan dibenahi. Setuju katakan amin? Bukan orang-orang kudus. Karena itu persiapkan baik-baik. Kalian akan menghadapi orang dengan karakter yang sangat berbeda. Yang unik-unik. Kadang-kadang datang ke gereja juga disorientasi juga. Ya, banyak sebutan Tuhan semata-mata. Biarlah ini menyimpang ini akan mengimpartasikan kehidupan mereka. Saya berdoa di dalam nama Yesus pergerakan pelayanan ini ya, akan berjalan dalam level ketenangan. Karena itu yang penting. Ya, tidak semua yang terlihat keren di mata Tuhan. Tidak semua yang terlihat keren di mata Tuhan. Amin. Kalau cuma mau soal tata panggung, perform, kita masih kalah sama dunia. Masih kalah. Kalau cuma ukuran Tuhan merinding, bikin merinding di gereja itu ukuran merinding dan segala macam, saudara masuk beliau itu konser aja. Orang nyanyi dengan suara yang kuat, merinding kan? Bahkan ke kuburan juga bisa merinding. Kalau ukuran hadirat Tuhan cuma ukuran merinding, saya mau katakan kalau Tuhan hadir, waktu pentakisan main suci tahu imam itu gak sanggup berdiri. Maka mereka mau masuk ke bait suci harus berkaya. Saudara tahu kisah tentang kebangunan rohani di Asusasi. Orang-orang tidur apa Tuhan berjam-jam mereka tidur rebah dalam hadirat Tuhan, bukan tidur di hadirat Tuhan, rebah dalam hadirat Tuhan. Itu lawatan Tuhan terjadi. Sekarang pun lawatan terjadi ini cuma lawatan pendeta doang, yang cuma sampai ukuran merinding doang. Tapi kalau Tuhan lakukan itu luar biasa. Kami melihat pelayanan kalau kami kekayaan dalam wadah pelayanan di RJ juga, Jerusalem Evangelis. Kalau bicara kesembuhan, manifestasi kuasa roh, tuh lawatan Tuhan yang luar biasa, orang disembuhkan, ya kan yang sakit, itu udah orang apa kesurupan atau diganggu oleh kuasa setan, dilepaskan itu udah jadi bagian kami, mata kami melihat secara nyata. Tapi kan
bicara sembuh hari ini, saya mau katakan sembuh. Ujung-ujungnya juga mau mati toh. Misalnya 40 tahun sembuh, 70 pulang juga. Tetap pasti pulang. Esensinya kan surga. Setuju katakan amin? Hal ini berat ini saudara. Setuju katakan amin? Coba menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di surga. Kita sih sudah tercatat dalam surga ketika kita percaya kepada Tuhan, tercatat kembali. Tapi keselamatan bisa digugurkan karena ada free will itu, walaupun free will kita tak mutlak. Amin. Ketika kita memakai free will, hak bebas kita memilih itu Tuhan, surga menghargai keputusan. Karena itu surga bertubi kalau ada satu orang diselamatkan. Setuju katakan amin? Kenapa saya bilang free will kita tak mutlak? Kalau free will kita mutlak, kita bisa memilih lahir di mana. Saya bisa pilih semua, saya mau lahir di keluarga presiden. Gak usah ada banyak prosesnya. Betul nggak? Untuk hal-hal yang bersifat keselamatan itu ada free will Tuhan berikan. Karena kalau Tuhan mau pakai dia punya kekuasaan bisa. Dia bikin gempa di mana dia muncul di bilang akulah Tuhan yang lain. Langsung orang dari orang Toto Forest langsung gemetar langsung bertobat. Tuhan bisa pakai cara seperti itu. Tapi karena adanya free will itu dia mau keputusan hati memilih kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau kita dikoreksi hari ini, berarti Tuhan persiapkan saudara ke hal yang besar. Setuju katakan amin. Amin. Saudara, saya sampaikan ini saya yang dulu dicabik-cabik gitu. Kenapa saya bicara? Coba baca dulu. Saya tahu saudara sangat mengerti dengan konteks ini. Ini bicara tentang Petrus ketika dia berjalan di atas air. Ya, boleh baca saudara? Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Kata Yesus. Haleluya. Hal yang sangat luar biasa pernah terjadi di zaman para murid. Dan satu-satunya murid, saudara kalau lihat konteks itu kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Dan satu-satunya murid yang mengalami dimensi yang tanpa batas itu Petrus. Alkitab mencatat dengan jelas Petrus pernah merasakan dia menapak ini, ya, tapaknya ada di atas air. Hal yang kontra logika, tapi dinyatakan dimanifestasi. Kenapa saya bicara berjalan dalam dimensi seperti ini? Ini fasilitas yang Tuhan beri atas gereja supaya kita berjalan atas otoritas kuasa Roh Kudus. Dimensi supernatural atau dimensi tanpa batas. Adakah saudara mengalami keajaiban? Minimal paling saudara pernah mengalami satu keajaiban dalam hidup. Betul atau betul? Minimal lah. Tapi kalau setiap hari luar biasa. Amin. Sebenarnya hari ini saya bisa bernafas, saya bisa melayani, itu ajaib. Jadi katakan amin. Covid waktu lalu itu jadi pelajaran yang luar biasa. Oh, luar biasa teman. Covid 2 tahun saya itu waktu pernah Covid pada dingin-dinginnya hampir setiap hari itu kuburin orang. Ada yang memang cuma komorbid, mereka yang sakit mungkin karena shock takut meninggal, otomatis harus dilayani kok. Kami ada yang orang udah datang ke menurunin ke Pak mulai tolong ya. Udah dengan siapa lagi? Saya sebenarnya nggak mau keluar, kan sama-sama takut juga sebenarnya. Tapi saya melihat orang yang butuh pertolongan. Saya bantu, saya nggak nyari-nyari, saya nggak sok-sokan untuk melayani. Bener-bener kita naik ke tol Jakarta sepi, pas naik ke tol antrian jenazah, ambulans. Saya ngalamin dia tuh, ngulang takut tapi udah di medan pertempuran. Pulang ke rumah saya punya balita, anak di bawah 5 tahun. Ya pemberitahuan kejam, takutnya kita yang membawa dan segala macam. Dan saya lihat pembelaan Tuhan begitu luar biasa. Sekeliling karena saya tinggal di Tower saudara, kiri kanan atas bawah dan penapis masjid jadi isolasi dulu. Kami lewat lift satu akses. Saya bilang untuk terpapar sangat mudah. Tapi saya lihat pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya belum pulang belum sempat beres-beres, anak saya namanya anak kecil. Dia udah lihat papa, dia langsung peluk saya. Saya cuma mikirkan Tuhan. Kalaupun hari ini saya ada, bukan saya lebih hebat dari hamba Tuhan yang udah pulang. No, karena Tuhan masih memberi kepercayaan yang sana. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu alami kuasa dimensi supernatural. Saya sampaikan ini karena saya melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa terjadi. Berkat anugerah
bicara ini udah tahu pendeta, apalagi sudah dengar seri khotbah ini paling udah saya sudah khotbahkan ini dengan berbagai macam topik. Kisah tentang Petrus berjalan di atas air. Tapi ada hal yang penting yang saudara harus tarik di sini supaya apa? Hari-hari hidupmu kau mengalami kuasa supernatural. Karena euforia dalam pelayanan hari ini hidup. Apalagi kami kalau KPR, ketika ditanya siapa yang mau dipenuhkan Roh Kudus? Oh, lari semua. Altar kau penuh. Baik, bukan salah dipenuhkan Roh Kudus. Tapi yang jadi masalah, enggak dituntut Roh. Coba bilang sama yang kiri samping, mau nggak dituntut? Bilang jangan biar saya sudah. Biar sudah hamba Tuhan, biar sudah pendeta. Ngomong sama dia. Setuju katakan amin? Mau nggak dituntut Roh? Jangan cuma mau dipenuhkan tapi nggak mau dituntut Roh. Free will itu berlaku di situ. Setuju katakan amin? Kalau di gereja orang bersyakak-kakak, di luar juga, dia amin kalau banyak. Karena itu banyak orang sulit untuk datang ke gereja. Coba lihat euforia pelayanan saya. Saya harus buka ya. Sorry ya, saya harus sampaikan. Hari-hari coba lihat, kami cuma pindah-pindah kota. Betul apa betul? Ya kan? Pertumbuhan jiwa orang itu kecil sekali persentasenya. Karena begini, bukan salah siapa-siapa, salah kita semua. Saya ulang itu, karena gereja tidak menjadi representasi Bapa. Karena kalau pernah tak dengar suara seperti ini, katanya ke gereja, katanya pelayanan, masih saya lebih bagus. Bertopeng dalam jubah keadaban, di perusahaan, tipu sana, tipu sini. Tidak ada integritas. Sampai orang dunia yang pingin mau datang ke gereja, masih gua lebih tenang daripada dia suruhan ke gereja katanya pelayanan. Akhirnya dia nggak punya pilihan. Dia bilang masih saya lebih baik daripada orang Kristen. Dunia ini tidak krisis seperti orang pintar saudara. Dunia ini tidak sedang mengalami yang namanya krisis. Tidak ada kemampuan, banyak sekali kemampuan. Krisis dunia ini adalah keteladanan. Dan seharusnya gereja harus hadir. Amin. Amin ya. Harusnya kalau ini pelayanan semangat dong. Setuju katakan amin. Saya sudah membuka keinginannya begitu besar. Tapi yakin dan percaya bahwa kuasa supernatural itu akan melihat hal yang mustahil menjadi mungkin atas hidupmu. Saya profetikan ketika kau berjalan dalam tuntunan Tuhan, engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidupmu, bahkan dalam area pelayanan. Dalam nama Yesus biarlah terjadi. Promosi itu dari Tuhan. Nggak usah pakai gaya kodok. Amin. Tahu gaya kodok? Kalau di perusahaan saya sering melayani di kantor-kantor saudara. Tahu gaya kodok? Tahu dong? Siku kiri, siku kanan, tendang bawah, jilat atas. Itu gaya kodok. Anak Tuhan jangan pakai itu. Tunjukkan integritas. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan mau pakai. Karena keberhasilan bagi orang Kristen atau kemenangan bagi orang Kristen bukan soal posisi. Kemenangan itu bertolak kontra banget dengan pola dunia. Kalau dunia menjadi menang, dengan kamu harus punya posisi. Kemenangan bagi dunia bukan soal posisi bagi dalam kekristenan, bukan soal posisi. Tapi apa? Melakukan kehendak Bapa. Yang setuju katakan amin. Dunia lihat Yesus gagal. 12 murid pun lari semua. Bahkan mati digantung di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib itu hina banget. Ukuran dunia dia gagal. Tapi ingat, Yesus memulai semuanya menjadi baru karena pengorbanan di kayu salib. Itulah kemenangan. Jadi nggak usah berebut soal posisi, nggak usah gontok-gontokan soal itu. Saya ada di organisasi, saya tahu. Tapi bukan menjadikan organisasi. Saya berusaha untuk berdiri dalam integritas Tuhan. Karena semua kita berpotensi, termasuk saya. Kalau kita tak jaga hubungan dengan Tuhan, kita bisa jatuh. Firman Tuhan, selangkah ke depan itu maut. Maut bukan cuma berbicara tentang kematian, langsung istirahat. Tapi maut itu bicara tentang dosa. Selangkah ke depan kita bisa berbuat salah, kita bisa berdosa. Dan upah dosa ialah
setuju katakan amin. Karena ini gereja harus dibangun atas dasar ya batu karang yang teguh yaitu Yesus. Matius 16. Gereja yang dibangun atas dasar Yesus Kristus. Alam maut tidak akan menguasai. Nanti saya korbankan. Ya, alam maut apa itu alam maut? Banyak orang ke gereja dikuasai oleh alam maut. Tahu nggak alam maut? Sombong, iri hati, apa lagi? Suka menjelekkan orang. Ke gereja. Itu alam maut. Firman Tuhan bilang orang yang dibangun atas dasar Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Coba lihat sambil kiri sampingan, you dibangun atas dasar keegoisanmu, kedaginganmu, atau Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Aduh, paling gak salah udah nih. Terus mau sama lagi. Saudara, tahu nggak Tuhan bicara dengan saya sakit, tapi saya sudah dijujur. Saya selalu menyampaikan supaya iman yang saya tuangkan itu harus mengalirkan kehidupan berjalan. Jangan tersinggung kalau Tuhan tegur, artinya Tuhan saya. Berbahagialah engkau yang ditegur, karena engkau kukasihi. Orang yang dikasih ikut tegur dan hajar, malah dibilang hajar. Tapi saya coba cari kata aslinya, kata ajar, bukan ajar doang. Saya pikir muncul, ternyata dihajar juga. Bok sedikit kurang ajar dikasih. Ya, daging ini kurang ajar kalau kesana. Kalau mau dikasih pilihan pasti nggak pilih Tuhan. Kita pasti yang kira-kira coba kasih pilihan. Ya kalau hari ini sudah ditawarin mungkin ada yang enak-enak atau ada mungkin dikasih lah nanti saya kasih 10 juta lah, nggak usah ibadah. Nanti di mana? Coba kata sederhana. Ya, hari ini saya kasih 10 juta, nggak usah ke ibadah, nggak usah. Biar Pak Gembala udah hubungi lewat WA, ayo datang. Ya, mau pilih mana? Jujur. Pilih Tuhan. Pilih sudah kita jujur aja kok. Ya tak perlu kalau kita mau pilih uang. Contohnya aja itu contoh. Betul enggak? Karena daging kalau kasih pilihan pasti dia pilih bukan Tuhan. Untuk kau bisa mengalami. Coba next slide aja. Ya. Manusia pada awalnya hidup di taman Eden itu tanpa batas. Tapi ketika berdosa jadi terbatas. Ya kan? Hal-hal yang natural. Kita selalu di gereja itu Tuhan untuk berjalan dalam kemuliaan supernatural itu saja. Pimpinan roh harus terjadi supaya apa? Kita bukan cuma sekedar mengalami yang natural saja, tapi kita akan mengalami yang namanya supernatural. Haleluya. Mau mengalami? Next slide supaya cepat. Karya penebusan Tuhan Yesus membawa gereja untuk terhubung dengan Bapa dan memungkinkan gereja untuk mengalami hayat yang tanpa batas. Setuju katakan amin? Amin. Kalau saudara percaya, saudara akan mengalami yang tanpa batas. Ya, ketika pekerjaan firman dan roh teraktivasi dalam hidup kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, roh kita yang diperbaharui. Setuju katakan amin? Amin. Manusia roh kita yang diperbaharui. Karena ini iman itu ada di roh, fasilitas itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul enggak? Tubuh ini kan, kalau jiwa itu ada yang namanya keputusan, perasaan, itu jiwa. Tapi ingat, tubuh kita, mata, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mempengaruhi jiwa. Betul enggak? Dengar gosip dari orang gosip itu, tahu dia siapa saya. Paling orang Manado ya kan? You jual, gue beli, kalau gue borong, gak boleh tahu. Orang Manado masih tahu itu. Betul nggak? Ya, orang Medan juga kan? Iya kan seperti itu kan? Orang Chinese kayak apa ya? Di mana-mana sih, tapi saya tahu di mana-mana banyak sebenarnya. Apalagi kalau dia merasa dia punya power dan segala macam. Ya, betul nggak? Tapi itu bahaya sekali sudah. Ngeri. Karena itu tantangan kita lebih berat. Karena itu saya selalu bilang, ketika engkau datang ke Tuhan, pastikan hidupmu dilawan Tuhan. Pastikan kau dilawan Tuhan. Nggak usah memastikan itu lewat WR, siapa yang korban, siapa yang lain. Pastikan kau ketemu Tuhan, karena dasar ketemu Tuhan di sini. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah dan banyaknya orang. Penting memang. Tuhan tidak tertarik, tapi dia lebih tertarik dengan hati yang terbuka. Setuju katakan amin? Adakah hati yang terbuka di tempat ini? Engkau akan mengalami
Poin yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam dimensi supernatural. Petrus mengalami hal yang supernatural, tahu nggak? Ya kisah ini sudah bukan rahasia lagi, toh. Dia bisa berjalan di atas air. Betul nggak? Satu-satunya murid yang pernah mengalami berjalan di atas air, kontra logika loh, kontra logika loh. Tapi dia bisa melakukannya. Karena apa yang kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan minta. Coba saudara balik ke firman Tuhan. Ayo, ada yang bisa bantu saya? Menurut saya agak Matius 14 ayat 28 bilang apa? Lalu Petrus berseru, saya baca aja ya, daripada cepat-cepat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata lain siapa? Kalau itu engkau Tuhan, perintahkanlah aku. Ya, dengan kata lain siapa? Kalau itu engkau Tuhan, berfirmanlah kepadaku. Setuju kata amin? Maka Tuhan menjawab lagi. Apa saudara? Ayat selanjutnya, kata Yesus, datanglah. Resiko ada, tapi kalau Tuhan undang, kau akan lihat keajaiban terjadi. Setuju kata amin? Resiko ada, tapi kau akan melihat kuasa yang tanpa batas itu terjadi. Keakuratan kita menanggapi perintah Tuhan akan membawa kita untuk mengalami hal yang supernatural. Karena Tuhan memakai sesuatu yang natural untuk menyatakan yang supernatural. Ini ada contohnya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan, natural apa supernatural? Natural loh. Saudara makan apa? Makan roti. Makan orang Manado makan apa? Rica-rica ya. Haleluya. Saya suka ya. Haleluya. Ya. Saudara mungkin gak makan ikan, mungkin makan babi panggang. Haleluya. 5 roti hal yang natural nih. Tapi Tuhan ubah menjadi supernatural. Kenapa? Sisa 12 paku, mana mungkin? Setuju kata amin? Natural, tapi Tuhan bekerja. Kuasa supernatural. Saudara akan mengalami banyak hal-hal yang natural dalam hidup, di pekerjaan, di pelayanan. Natural nih, saudara kerjakan natural. Tapi ingat, dalam hal-hal yang natural yang sedang kau kerjakan, ingat konektivitas kita dengan Tuhan akan menentukan semuanya. Jadi ketika engkau senantiasa terkonek dengan surga, maka engkau akan mendengar arahan Tuhan secara spesifik. Ketika engkau dengar arahan seperti Petrus, kalau engkau itu Tuhan berfirman, perintahkan, ambil sikap yang akurat untuk menangkap. Engkau lihat keajaiban. Setuju katakan Tuhan suruh buka pelayanan di sini. Mana mungkin Tuhan? Terlalu banyak gereja, terlalu banyak pelayanan. Enggak mungkin Tuhan. Natural nih, kerjakan aja secara normal. Tapi fokus hidupmu tetap terarah kepada Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Natural coba lihat dalam kasus ini sudah seperti sahabat di Matius 17. Kisah tentang membawa bayar bea yang mau bayar pajak Pak, untuk bayar suci. Tuhan suruh dia terus. Karena sahabat kan, terus mancing. Karena dia tahu dia nggak mungkin suruh Yohanes atau siapa. Karena yang lebih jago soal-soal mancing ikan, persoalan yang hal-hal seperti itu ya Petrus. Petrus lah yang dia suruh terus mancing kan. Mancing kan natural. Kerjaan hari-harinya Petrus loh. Dia mancing apa? Ikan yang pertama yang dia dapat. Saudara simak aja, baca aja di Matius juga. Ikan yang pertama buka mulutnya, ambil. Ada duitnya di situ. Dan itu banyak banget. Mustahil kan? Ikan yang benar, tapi Petrus akurat dia taat, dia tuh masalahnya jangan dipancing, dia mancing. Ikan yang pertama benar dia tangkap, dia buka mulutnya, dia dapat. Hal yang natural. Tuhan bekerja untuk menyatakan yang supernatural. Setuju katakan amin? Amin? Kontra logika loh. Jangan karena kita cuma jangan hebat jadi ngeroh aja. Saat kita sedang mengajarkan cuma ngeroh. Tapi di gereja ngeroh banget. Di luar ngeroh siapa yang masuk? Saya kebetulan tidak ada tampang pendeta. Jadi kadang-kadang orang salah kata ketemu. Biasanya sifat asli kelihatan di bahasanya. Bukan dikritik. Mana kalau belum tahu nanti mereka lihat saya ada di mimbar. Kita simpulkan itu ketemu di pendeta. Mereka jadi malu sendiri kan. Nah itulah kenyataan.
Setuju katakan amin? Amin? Haleluya. Coba sekali lagi tatap muka teman di samping kiri samping. Kasih tahu ya kalau mau selesai, kasih batuk aja. Batuk 1 kali berarti tinggal 15 menit. Batuk 2 kali berarti tinggal 5 menit. Kalau batuk 3 kali dikomik saja. Ya, tinggal 5 menit, kasih tahu 5 menit, 1 menit, 2 menit. Sudah saya segera selesaikan. Takutnya kepanjangan sudah lagi berat terimanya. Haleluya. Oke, next slide. Artinya nih, balik lagi. Yang apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, kerjakan lagi. Ya. Apa yang disuruh Tuhan, apa yang Tuhan mau, kerjakanlah itu. Karena saya mau katakan ini, Tuhan akan menyatakan hal yang supernatural di sana. Yang penting dalam kata-kata. Akurat menangkap suara Tuhan. Jangan kita lebih akurat menangkap ini. Orang Kristen itu lebih akurat ini. Ketika engkau digosipin, telinganya langsung terbuka. Langsung merespon. Kiriran suara Tuhan. Udahlah Tuhan, kan masih daging, kan masih nampak. Kita berargumentasi dengan Tuhan. Padahal di situlah di mana Tuhan akan memanifestasikan kuasanya di sini. Kita berargumen dengan berbagai macam alasan. Padahal Tuhan sedang melakukan hal yang ajaib. Haleluya. Ingat, kalau bicara movement, Tuhan tidak menunggu Anda siap bergerak. Saya tahu di sini kan hamba Tuhan tahu semua. Haleluya. Amin. Tahu kisah di padang gurun, kalau tiap awan coba gerak, udah bergerak. You diam di tempat, nanti di padang gurun. Itu pergerakan, itu movement. Kalau Tuhan bergerak, arahnya Tuhan kemana hari ini? Itu butuh ketukan, butuh hubungan. Bahasa aslinya kata yada, terhubung. Kalau bahasa Yunani dalam perjanjian baru kata kinos. Gereja harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Karena kekristenan tanpa hubungan adalah Kristen yang mati. Sekali lagi sama-sama bicara, Kristen tanpa hubungan, Kristen mati. Jadi agamawi sebenarnya. Bahkan kita pakai firman untuk menghakimi orang lain. Tahu firman banyak, tapi firman itu tidak diposisikan di tempat yang tepat. Kita pakai firman untuk ketika kita sentimen dengan seseorang, kita pakai firman untuk bunuh dia. Firman tidak ada di posisi yang tepat. Tidak usah saling menghakimi, biarkan firman yang menghakimi. Setuju katakan amin? Malam di mata kau coba congkel seluruh baru. Bahaya saudara. Amin. Jangan biarkan fokus kita dialihkan. 2 hal ini penting. Apa yang Tuhan perintahkan kerja, jangan tunggu-tunggu. Setuju katakan amin? Sederhana kok begitu. Jangan biarkan fokus kita dialihkan dengan semua yang ada di sekitar kita. Tadi balik lagi itu kunci buat Anda. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan mengambil keputusan. Karena itu Paulus bilang ini, aku menawan pikiran, perasaan kepada Kristus Yesus, supaya setiap keputusan yang dimanifestasikan adalah keputusan Tuhan. Hati-hati, setuju katakan amin? Apalagi wanita, perasaan tadi Tuhan. Wanita banyak kuat, gampang sekali sih dijawab oleh Roh Kudus. Tapi sensi juga dalam wanita. Setuju katakan amin? Amin. Mau mengalami hal yang supernatural, jangan berfokus pada realita yang ada. Realita yang ada nggak mungkin sih. Itu realitas surga dan realita dunia ini. Gereja seharusnya ada di realita Tuhan. Banyak mungkin realita kan yang terjadi hari ini. Mungkin realita yang terjadi dalam hidupmu, kau lagi bongkek, kau lagi dalam persoalan yang begitu berat, kau lagi sakit, vonis dokter ada dalam hidupmu. Mungkin itu realitanya. Bisa mengatakan kau harus bergerak kepada realita Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, kau ada di realita Tuhan. Kenapa? Di realita Tuhan yang mustahil menjadi mungkin. Vonis dokter bilang kau tidak ada apa-apa lagi di dunia. Engkau akan mati dan selesai apapun. Realitas surga berbicara lain lagi hidup. Setuju katakan amin? Hari ini mungkin dia kalau di bokeh kau tak terjepit. Realita Tuhan. Jalan tertutup, Tuhan mampu membuka jalan yang lain. Tuhan mampu membuat keajaiban. Kok begini Tuhan udah melayani kok gak ada jalan. Tuhan sengaja mengizinkan itu terjadi. Bukan Tuhan merancang, sengaja mengizinkan. Supaya Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya. Supaya kau bilang, bukan dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tapi aku mengalami Tuhan. Berpengalaman dengan Tuhan. Jangan tahu Tuhan segera
Kita tahu pengorbanan Yesus kan ada Alkitab, ada yang mencatat itu. Tapi Abraham tahu apa yang akan dikerjakan Bapa lewat hubungannya dengan Tuhan. Keren gak? Dengan apa? Ketika dia mempersembahkan anaknya, Ishak, itu juga yang dilakukan Bapa buat saya dan saudara. Amin. Itu Abraham tahu pengenalan akan Tuhan harus terjadi setiap saat. Doktor teologi, profesor teologi tidak dijamin untuk kenal Tuhan. Saya bukan anti baca, tapi hubungan dengan Tuhan penting. Gereja tanpa hubungan mati. Ngeri hal-hal ini terjadi di gereja, kelihatan kelihatan, tapi tanpa hubungan akhirnya tidak. Dalam nama Yesus yang berhenti ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Biarkan kalaupun ada yang salah terjadi di waktu yang lalu, berdamai dengan Tuhan, supaya memulai sesuatu yang baru dengan kehendak Tuhan. Kalaupun firman Tuhan itu datang hari ini, kita nggak bisa merubah masa lalu. Hari ini kita cuma Tuhan yang akan berkesan. Aku mau memulai sesuai dengan arahan Tuhan. Putuskan semua yang mengikat, putuskan semua yang menuntut, apapun itu. Darah Yesus memulihkan pelanggaran atas dia. Dan berhati-hatilah dalam bergerak sesuai dengan Tuhan. Setuju kata-kata? Karena semua kita berpotensi. Berpotensi untuk naik, berpotensi untuk. Hati-hati saudara. Mau bergerak, mau merespon. Haleluya. Dua hal ini yang saudara. Kau akan melihat hal yang supernatural terjadi. Setiap hari ini, memulai hari minta Tuhan, apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi perintah. Mungkin kau Tuhan tidak bicara secara audible dalam hidup. Saya tidak Tuhan bisa secara audible. Karena kalau setiap firman yang berbaca tidak bisa. Karena ini level bagi hamba Tuhan. Mungkin jangan cuma baca doang. Kalau anak saya, selalu saya ajarkan untuk baca kitab. Ini praktis ya, saya ngerti dan ngerti baca. Tapi level hamba Tuhan beda. Hanya Tuhan. Kita harus baca tadi. Ada hal ini Tuhan bicara lewat ayat-ayat yang kau baca. Kerjakan itu aja dulu, lebih. Ya. Hari ini mari bersama-sama menjelang Tuhan. Saya cuma melepaskan ini dan saya berdoa biar di pelayanan ini, dari rahim pelayanan ini akan muncul orang-orang yang mengasihi Tuhan, akan bangkit orang-orang yang kuat, yang fokus dan tujuannya hanya kepada Tuhan. Yang setuju kata-kata. Mari saya mengundang singa musik. Taulah ibu hatiku seperti hatimu. Saya sangat suka. Terus berkenan bagimu. Dia aja.